Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yaji di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gue udah lama banget nih nggak main YouTube. Terus gue udah lama juga nggak nge-record. Nah, kenapa gue terpanggil akhirnya untuk nge-record? Maksud gue upload lagi terus kayak menyuarakan lah. Itu terpanggil karena salah satu kasus nungguin ya. Salah satu kasus yang pernah, bukan yang pernah sih, salah satu kasus yang ramai terjadi saat ini, dan kasus itu berkaitan dengan nama besar gua gitu. Bukan nama besar gua ya, mungkin lebih kepada nilai atau jejak di belakang nama gua gitu, yaitu sebagai seorang ahli gizi atau sarjana gizi. Nah, gua mau jelasin dulu nih apa yang dimaksud dengan ahli gizi ya. Menurut informasi yang gua dapat, ahli gizi itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi S1 sarjana gizi. Nah, itu udah bisa disebut tuh ahli gizi gitu. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan sebuah kenyataan ya, tentang apa bedanya ahli gizi dengan dokter gizi misalkan. Nah, itu kayaknya konsepnya terlalu jauh deh untuk dibahas di video ini. Cuman gue mau menjelaskan bahwa legitimasi seorang ahli gizi sudah diakui oleh KBBI, yaitu nutrisionis ya dalam bahasa Indonesia, yang artinya ahli gizi, atau dalam bahasa Inggris nutritionis, yaitu ahli gizi juga artinya. Nah, itu mungkin sekilas tentang penyebutan atau apa-apa yang berkaitan dengan seorang ahli gizi atau sarjana gizi. Di sini gue disclaimer dulu ya, gue bukan sarjana gizi yang aba-aba. Gue punya ijazah asli gitu. Gue lulusan perguruan tinggi di dalam negeri ini, dan ijazah gue asli gitu, skripsi gue asli. Nah, gue liatin ya bukti-bukti keaslian, keabsahan sarjana gue. Gini, sebelum jauh ke keabsahan sarjana gizi gue, aduh balelo banget nih anjir. Gue dulu aktivis nih di salah satu forum, ya gue sebutin dah, Ilmagi. Nah, dari Ilmagi ke Aomki. Nah, ini jas yang gue pakai nih. Mungkin udah familiar ya kalau anak-anak Ilmagi ini. Mana suaranya nih? Udah familiar dengan Ilmagi itu. Gue pernah jadi aktivis di tahun 2018, 2019, 2020 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gue ingin memberikan sedikit banyak tentang sepak terjang gue selama gue aktivis. Bukti-buktinya ya. Bukti pertama gue pernah jadi salah satu pengurus. Nah, ini di sini ada nama gua, bentar. Gak ini ya, gak fokus ya. Ya, gua udah posting kok di Instagram gua, di sosial media gua terkait nama gua. Nah, ini salah satu bukti gua menjadi delegasi, dan yang mendelegasikan adalah orang pergizi, karena asalnya pergizi, yaitu Asian Congress Nutrition. Dan salah satu yang membantu gua untuk bisa jadi delegasi adalah salah satu sekjen di Ilmagi dulu. Nah, ini buktinya ya. Bentar, gue fokusin dulu nih. Aduh, bentar. Juga mau fokus. Ya udah, pokoknya ini nanti bisa difokuskan deh. Ini adalah ID card gue. Terus ini juga sama lanyarnya ACN nih. Nah, lanjut. Ini adalah Samir wisuda gua. Samir wisuda. Dan ini adalah skripsi asli gua. Nih, ini skripsi asli. 2020 gua ujian hasil itu November, dan gua di wisuda 2021. Terus ini ijazah asli gua.
Ini ijazah asli gua nih. Dan ini transkrip nilai gua. Tar. Nah, ini transkrip nilai gua ya. Jadi ijazah gua asli ya. Nih disclaimer dulu ijazah gua asli. Oke, lanjut. Ini gua berbicara tentang kasus KLB ya, keracunan di salah satu provinsi di mana itu adalah termasuk maksud gua satu bahasa lah dengan gua, yaitu daerah Sunda di salah satu Kabupaten Bandung di daerah Parongpong. Di sini gua mau menyuarakan nih terkait salah satu permasalahan. Apa sih maksud gua tuh problem terjadi tuh apa gitu loh. Kenapa kok bisa jadi gitu loh maksud gua. Kenapa kok bisa terjadi kayak gini tuh bisa terjadi. Gua mendapatkan beberapa data dari orang-orang yang pernah terjun ke lapangan, dan gua pun mendapatkan salah satu tawaran untuk menjadi seorang ahli gizi di daerah gua. Di daerah ya gua gak akan sebut namanya. Pokoknya daerah selatan lah, Jawa Barat bagian selatan. Di situ ada tawaran, terus akhirnya gua cari tahu tuh tentang data-data, tentang apa sih yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Cuman memang banyak konflik of interest lah di situ. Jadi kayak anggarannya, gue gak tahu ya otak-atik anggaran, gue gak sebegitu paham karena mungkin gue belum terjun langsung. Cuman dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ada apa? Tingginya beban kerja seorang ahli gizi itu juga bisa dicek tuh di Instagramnya Ilmagi kalau nggak salah, dan salah satu Instagram sosial media yang ngebahas tentang gizi juga adalah ketimpangan beban kerja, karena satu ahli gizi itu harus kurang lebih ya menghandle 4.000 kita sebut pasien lah atau partisipan gitu. Nah dari situ pun ada ketimpangan. Pertama itu ketimpangan tentang ahli gizi itu sendiri. Nah itu gak tahu kan apakah dengan budget yang rendah atau apakah tentang budget yang gua gak tahu teknisnya kayak gimana, bayarannya kayak gimana, gua gak tahu tuh. Cuman salah satu permasalahannya kenapa basi itu karena ya tadi beban kerja itu. Jadi misalkan nih makan disajikan atau disantap jam 8 pagi misalkan. Nah yang ditemukan makanan itu sudah dimasak jam 8 malam atau malam-malam, sehingga ada risiko basi itu di situ. Identifikasi gua seperti itu. Makanya koreksi jika gua salah. Itu penemuan identifikasi gua terhadap kondisi lapangan. Pertama itu. Kedua, ini yang gua bikin gedeg ya tentang problem tree ini. Gua lupa nih. Jadi di salah satu Instagram gua sebutin aja ya, kata data ko ID ada daftar petinggi Badan Gizi Nasional. Nah gue gak ngerti nih, daftar petinggi Badan Gizi Nasional tuh KPI-nya atau ekspertisnya tuh atau cara pengujiannya tuh berdasarkan apa? Apakah memang berdasarkan bagi-bagi jabatan? Gue gak tahu kan. Maksud gue, apakah berdasarkan kepentingan politik? Dan gue gak tahu juga, koreksi jika gue salah. Apakah berdasarkan jatah, apakah berdasarkan politik dagang sapi, gua gak tahu. Cuman gua gak mau fokus di situ. Gua ingin karena ini, maksud gua gini, karena ini berkaitan dengan nama besar gizi, ada embel-embel gizi di situ, otomatis memanggil gua dong sebagai seorang ahli gizi, sebagai seorang lulusan sarjana gizi yang harus peduli dan melek terhadap keberlangsungan program ini. Karena sedikit banyak gua tentunya cukup memperhatikan realita lapangan dan lain sebagainya. Untuk urusan budgeting dan lain sebagainya gua gak terlalu concern ya. Maksud gua lebih kepada siapa sih di balik pelaksana, siapa sih di balik penanggung jawab itu siapa? Ya masuklah ke sinilah. Masuk ke daftar petinggi Badan Gizi Nasional. Artinya apa? Artinya di sini dia yang mempertanggungjawabkan, dia yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap keberlangsungan program ini, gitu dong. Nah, kami sebagai mahasiswa gizi khususnya dan gua sebagai lulusan gizi otomatis memonitor, memperhatikan dari jauh gitu loh.
tentang keberlangsungan program gizi ini. Kita lihat dan kita cross check. Di sini Kepala Badan Gizi Nasionalnya adalah Dadan Hindayani. Pak Dadan Hindayani. Beliau adalah lulusan salah satu universitas di Indonesia dan background pendidikannya adalah Departemen Proteksi Tanaman. Apakah berkaitan dengan gizi? Bisa jadi. Tapi dia tidak bisa disebutkan sebagai seorang ahli gizi. Karena apa? Karena salah satu KPI atau indeks seseorang disebut ahli gizi adalah ketika dia telah menyelesaikan pendidikan tinggi setara S1. Oke, kedua tuh Sony Sanjaya, Wakil Kepala BGN baru. Beliau itu lulusan polisi. Maksud gua dia dari Akademi Polisi. Berkaitan dengan gizi kayaknya cukup jauh ya, tapi bisa aja dia mempelajari. Cuman dia tidak termasuk orang menurut gua yang awam ekspertis di bidang gizi karena jauh panggang dari api, jauh banget lah. Selanjutnya Nanik SD Yang, jurnalis senior, komisaris independen Pertamina. Dia itu menempuh pendidikan S2 di sarjana biologi di salah satu universitas. Sarjana biologi loh. Bisa aja berkaitan dengan gizi bisa. Tapi tidak dapat dikatakan sebagai seorang ahli gizi. Clear. Selanjutnya Lodwig Pusung, ex-Pangdam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Lulusan Akmil. Tidak termasuk. Terus selanjutnya Brigjen Sarwono, BSc. BSc jauh lah. Bachelor Science ya. Gua gak tahu nih dia lulusan apa. Tapi kalau SIP ini sarjana ilmu pemerintahan ya atau ilmu politik. Selanjutnya Brigjen Jimmy Alexander Adirman, Inspektur Utama. Deskripsi tidak ada. Dia pendidikan utamanya SE. Sarjana ekonomi bukan sarjana gizi. Lanjut. Tigor Pangaribun,